ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, kata beliau faslun. Apa itu Arya? Arya itu diambil dari kata ara. Ara itu artinya pergi. Ya. Ara itu artinya apa? Pergi. Yang dimaksud dengan Arya didefinisikan di sini. Jadi Arya itu ditasydid ya-nya ya, Ariyah di dalam ashah. Hakikatnya ibahatul intifa min ahli tabarru' bima yuhillul intifa'u bihi ma baqa'i ainihi liyaruddahu alal mutabarri'. Jadi Arya itu adalah pembolehan manfaat dari orang yang berbuat dermawan. Ya. Pembolehannya itu menghalalkan dia memanfaatkannya. Tapi dat dari barang itu masih tetap untuk dia kembalikan kepada si pemiliknya. Itu Arya. Itu bahasanya panjang ya. Kalau bahasa Indonesia pendek aja. Barang pinjaman. Kan begitu? Itu kan barang pinjaman namanya. Ya. Tolong pinjamkan motornya. Jadi kalau dibahasakan motor itu adalah kedermawanan dari saya yang meminjamkan untuk orang pakai, dia manfaatkan, tapi dat motor ini dia jaga, dia pelihara untuk dia kembalikan lagi ke saya. Nah begitu kan kalau dirinci. Ya, itu hakikat dari Arya. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqa'i ainihi jazat i'aratuh idza kanat manafi'uhu atharan. Ya. Baik. Kata beliau, setiap barang yang mungkin dimanfaatkan tanpa memengaruhi keutuhan datnya. Jadi datnya itu tetap utuh. Ya, dimanfaatkan tapi datnya tetap utuh. Maka ini jazat i'aratuh, boleh dipinjamkan. Boleh dipinjamkan. Idza kanat manafi'uhu atharan, sepanjang manfaat-manfaat tersebut masih tampak. Ya, sepanjang manfaat-manfaat tersebut adalah athar, hal-hal yang merupakan bekasnya saja, bukan pada ininya. Contohnya misalnya, ya, seorang misalnya meminjamkan kendaraan. Untuk apa kendaraan itu? Kan untuk dikendarai, untuk ditunggangi, kan begitu. Seorang meminjamkan rumahnya. Rumah itu untuk apa? Untuk ditinggali. Itu bekas-bekasnya itu yang dimaksud itu. Ya, pengaruhnya itu. Itu makna athar di ucapan penulis di sini. Baik, secara umum Arya meminjam itu hal yang meminjamkan itu disyariatkan, bahkan kadang sebagian ulama mewajibkan kadang. Kalau memang tidak ada alasan untuk menolak pada hal yang penting. Karena itu datang di tafsir ayat wa yamna'un al-ma'un. Dari orang yang dicela mereka menahan al-ma'un. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami menghitung orang yang menahan al-ma'un itu di masa Nabi seperti dia tidak mau meminjamkan timba dan pancinya. Timba dan pancinya. Itu kan timba dan panci, untuk apa dia tahan-tahan? Ya, pancinya misalnya dia simpan-simpan, padahal dia juga pakai masak, kecuali pancinya jemaah haji ya, jangan macam-macam itu. Untuk kadang itu warisan leluhur, tidak boleh diganggu-ganggu. Ya, beli cere-cere, panci cuma dipajang di mana? Nah, itu kan barang lain namanya itu ya, hiasan sebenarnya, walaupun bentuknya panci. Tapi kalau panci biasa dipakai, timba juga biasa dia pakai menimba. Ada yang pinjam dia tidak pakai, dia tahan. Nah, itu yamnaun al-ma'un, masuk di dalam hal yang dicela. Karena itu sebagian
ulama memandang bahwa hal itu diwajibkan pada hal yang seperti itu, walaupun mayoritas ulama itu memandang hukumnya disunnahkan, ya, masuk kepada hal yang dibolehkan. Ya, jadi Arya ini perkara yang berjalan ya dari masa Nabi, para sahabat, itu hal yang bagus ya dalam kehidupan. Cuman perlu diketahui bahwa Arya ini masuk di bab amanah. Ya, kalau orang dipinjami itu dia seperti orang yang dititipi amanah. Ya, sebab masalah juga ya, kadang orang Fulan tolong pinjamkan mobil. Ini bagi si Fulan ini, mobil dia ini bukan dia dapatkan gampang. Ya, apalagi kalau mobilnya belum selesai cicilannya. Jelas ya? Datang pergi pinjam mobil, dia menggunakannya tidak selayaknya seperti digunakan oleh seorang pemilik. Misalnya dia pakai kebut-kebutan, ya, ada lubang-lubang dia sikat saja. Ya, padahal mungkin kalau pemiliknya ada lubang begitu, mungkin lama dia ini menghindari untuk memelihara mobilnya. Nah, itu tidak amanah namanya, ya, tidak amanah. Ya, termasuk kadang ini sering terjadi penuntut ilmu ini, dipinjamin buku, silakan ambil bukunya. Tiba-tiba balik bukunya sudah hancur sana sini. Ini baca atau berkelahi dengan buku? Jelas ya? Jadi ini juga hal-hal yang seorang itu kalau dia amanah, dia jaga, dia pelihara, ya, dia pelihara dalam hal itu. Baik, itu sudut yang diperhatikan, ya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddah. Ariyah itu diperbolehkan secara mutlak atau terikat dengan waktu. Misalnya silahkan kamu pinjam, dan disebut berapa lama, boleh saja. Atau boleh silahkan kamu pinjam, ya, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan. Itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa hiya maqmunatun alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Arya itu ditanggung dhamannya oleh peminjamnya sesuai dengan harganya pada saat terjadi kerugian. Nah, ini penulis cuma satu masalah di sini beliau. Cuma satu pilihan. Jadi orang yang orang yang meminjam itu, orang yang meminjam itu harus menanggung. Harus menanggung. Kalau dia rusak barangnya harus dia tanggung. Itu bahasa penulis. Jadi penulis tidak kasih rincian. Iya, tidak kasih rincian. Jadi kalau rinciannya misalnya dia pinjam barang itu, dia teledor atau dia melampaui batas, itu memang sepakat para ulama harus dia ganti. Tapi kalau dia pinjam barang itu di luar kesengajaannya, seperti yang banyak terjadi, ya. Ya, ada yang pinjam misalnya mobilnya kecelakaan. Ya, itu memang di luar kesengajaannya. Semua orang yang menilai itu bukan salah dia. Nah, ini kalau menurut penulis tetap dia ganti. Tetap dia ganti. Sebab itu konsekuensi kenapa dia mau pergi pinjam. Ya, kalau dia pergi pinjam dia harus tahu konsekuensi itu. Jelas ya? Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat kalau dia tidak melampaui batas itu tidak dia ganti. Ya, karena orang yang meminjamkan, ketika dia meminjamkan dia sudah siap konsekuensinya. Kalau ada kerusakan dia yang tanggung. Sebab dia meminjamkan juga itu bentuk dari berbuat baik sebenarnya. Jelas ya? Jadi itu dua pendapat di dalam hal ini. Ya, kalau dari guru-guru kami itu banyak yang menguatkan pendapat kedua, ya, ditanggung oleh, kalau tidak di luar, bukan keteledorannya, tidak sengaja, di luar kesengajaannya, maka itu dia tidak menanggung apa-apa. Itu tetap menjadi tanggung jawab siapa? Si pemilik barang yang meminjamkannya. Yang Allah Ta'ala alam.